Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya hingga akhir zaman. Sahabat DSH Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup ini penuh dengan cobaan, dan terkadang cobaan itu terasa berat. Dari urusan ekonomi, beban pikiran yang menghimpit, hingga berbagai persoalan hidup yang seakan tidak ada ujungnya. Tapi tahukah Anda, semua beban hidup ini akan terasa ringan jika kita tahu caranya. Hari ini kita akan membahas bagaimana menghadapi beban hidup dengan cara mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan sholawat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif dari DSH Channel. Bagaimana melapangkan hati ketika menghadapi beban hidup? Sahabat sekalian, pernahkah Anda merasa semua yang terjadi dalam hidup ini terlalu berat? Kepala pusing, pundak serasa menanggung beban yang berat, dan tubuh seakan tak mampu lagi menopang. Tapi ingatlah, ketika hati kita lapang, beban sebesar apapun akan terasa ringan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-1 dan ke-2, "Bukankah kami telah melapangkan dadamu dan kami telah menghilangkan bebanmu?" Ayat ini adalah pengingat bahwa Allah Maha Pengasih. Ketika hati kita dilapangkan, semua masalah akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Cara melapangkan hati adalah dengan mengingat kebaikan Allah. Bukankah Allah telah memberikan kita banyak nikmat? Jika sedang merasa susah, coba ingat nikmat-nikmat itu. Nikmat hidup, nikmat kesehatan, keluarga, dan rezeki yang terus mengalir. Fokus pada kebaikan Allah akan membuat hati kita lebih tenang dan lapang. Kunci kemudahan hidup yaitu adalah takwa. Allah memberikan solusi untuk menghadapi setiap persoalan dalam Quran Surat At-Tolak ayat ke-2 dan 3. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini bukan sekedar teori. Takwa adalah amalan nyata. Salat, zikir, puasa, tahajud, dan sholawat adalah bagian dari takwa. Mulailah dengan memperbaiki ibadah kita, yaitu dengan meningkatkan sholat. Jika Anda hanya melaksanakan sholat wajib, tambahkan dengan sholat sunnah seperti tahajud, duha, dan rawatib. Tahajud misalnya adalah ibadah yang sangat dahsyat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku, aku akan beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian harus memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Zikir bukan hanya sekadar ucapan, tetapi bentuk penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Dengan zikir, hati yang gelisah akan berubah menjadi tenang. Kemudian amalkan sholawat. Sahabat sekalian, sholawat adalah doa yang sangat istimewa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apa itu solawat Allah? Solawat Allah artinya pujian yang melahirkan rahmat, ampunan, dan pengabulan doa. Maka semakin sering kita bersolawat, semakin besar rahmat Allah yang kita dapatkan. Salawat bukan hanya ibadah lisan, tetapi juga wasilah untuk mendekatkan kita kepada Allah ketika kita bersolawat. Allah mempermudah hidup kita,
menjauhkan kita dari maksiat dan melindungi kita dari keburukan. Bertawasul mendekatkan diri kepada Allah melalui amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-35, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya." Tawasul artinya mencari cara mendekatkan diri kepada Allah melalui amal-amal soleh seperti doa, sholawat, dan sedekah. Dengan tawasul, Allah memberikan kemudahan dalam urusan hidup kita. Selain itu, salat berjamaah di masjid juga bisa menjadi bagian dari tawasul. Saat kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, berdiskusi dan saling menguatkan, kadang solusi atas masalah kita muncul dari nasihat teman yang kita temui di tempat ibadah atau di masjid. Ada kisah inspiratif tentang keutamaan sholawat. Ini kisah tentang seorang muslim yang mengalami kesulitan ekonomi. Dia mulai memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari. Awalnya dia melakukannya hanya 100 kali sehari, lalu meningkat menjadi 1000 per hari. Subhanallah, dalam beberapa bulan Allah memudahkan urusannya. Rezekinya mulai mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka, dan masalah yang dulu terasa berat menjadi lebih ringan. Ini adalah salah satu bukti bahwa sholawat memiliki keutamaan besar. Jangan pernah meremehkan amalan ini, karena manfaatnya akan terasa baik di dunia maupun di akhirat. Hidup lebih tenang dengan iman dan amal soleh. Sahabat sekalian, semua solusi hidup ada dalam ajaran Islam. Jika kita mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ibadah dengan konsisten, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Jangan pernah menyerah dengan kesulitan. Ingatlah firman Allah dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat ke-6, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Sahabat DSH Channel yang dirahmati Allah, hidup memang tidak lepas dari ujian, tetapi Allah telah memberikan kita cara untuk menghadapi setiap ujian itu. Mulailah dengan memperbanyak ibadah, zikir, dan sholawat. Jadikan momen ini sebagai awal untuk memperbaiki diri dan memperkuat keimanan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, tinggalkan komentar positif, dan share video ini ke teman-teman Anda. Mari kita sebarkan kebaikan bersama. Jangan lupa untuk subscribe DSH Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Semoga Allah selalu memudahkan urusan kita semua, melapangkan hati kita, dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.